Oke, kembali lagi di channel Hendris Journey ya. Untuk perjalanan hari ini saya sudah berada di kebun jagung ya. Panen jagung alhamdulillah, panen porang enggak jadi, harga murah bikin ngeluh, orang dibiarin iki piye. Oke ya. Ini jagung-jagung saya sudah mulai tua, waktunya panen ya. Ada sebagian yang sudah saya ambil ya. Dan saya sekalian melihat kondisi porang saya ya. Tuh nampak ya, sudah tumbuh lebat ya. Jadi untuk hari ini saya akan menyuarakan suara hati kecil saya sebagai petani porang milenial ya. Bagaimana keadaan untuk kondisi budidaya porang ya, sangat tidak terurus ya, dikarenakan harga yang murah ya. Walaupun tidak diurus, tapi porangnya tetap tumbuh subur ya, dikarenakan ya hujan yang rutin dan pupuk yang pernah saya berikan ke jagung ini, sisanya saya berikan ke porang-porang ini. Oke, kita akan bincang-bincang sedikit ya mengenai dunia perporangan ya, sahabat Hendris Journey. Ini dia porang ya, sudah 3 musim ya, 3 tahun dari bibit katak kecil ya, sudah nampak sebesar ini ya. Sebenarnya ini sudah siap panen ya, dengan batang atau pohon. Dengan pohon yang sebesar ini, saya pastikan satu pohon ini ya 1 kilo lah minimal ya, walaupun mungkin ada yang 8 ons atau ya kurang lebih 1 kilo ya. Harusnya sudah waktu panen, tapi karena harga yang sangat murah jadi terpaksa belum bisa saya panen dan beralih ke jagung untuk sementara ya. Setiap tahun, bahkan setahun bisa 2-3 kali panen. Oke, kita mulai ya bincangnya di keadaan Indonesia sekarang yang masih gempar riuk-piuknya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden ya, yang mana mungkin akan diumumkan nanti finalnya di bulan Maret ya. Jadi saya akan menyerahkan hati saya sebagai petani porang ya. Jadi Indonesia ini kaya sekali ya akan sumber daya alamnya ya, dan seperti tumbuh-tumbuhan palawijaya dan ya banyaklah ya, pokoknya sumber daya alam yang pernah disebutkan juga oleh calon presiden wakil ya, Pak Gibran ya, Raka Buming Raka. Itu ada nikel, tembaga, dan banyak lainnya. Bahkan ini ya, ini termasuk sumber daya alam yang banyak kita miliki, kita punyai di negara Indonesia kita ini ya. Tapi kenapa ini terasingkan, seolah tidak ada pengakuan, bukan pengakuan ya, seolah tidak dianggap suatu sumber daya alam kekayaan Indonesia ya. Seperti sekarang ini kita sedang mengalami krisis yang namanya pangan ya, seperti yang kita lihat. Bahkan lumbung pangan salah satu menhan kita, bukan salah satu, memang menhan kita ya, menhan negara kita membuat food estate yang mana ada yang bilang gagal, berhasil, dan belum berhasil. Itu di luar konteks ya. Itu gunanya adalah untuk menanggulangi krisis pangan di Indonesia ini, yaitu cadang makanan, yang mana sekarang sudah terjadi, sahabat Hendris Journey ya. Bayangkan, beras aja di detik ini ada yang sudah mencapai 16.000 per kilo, 15.000, dan mungkin paling murahnya 14.000. Itu sangat mahal ya. Dan ya bagi masyarakat yang tidak punya sawah dan ekonominya menengah ke bawah pasti kerepotan. Bahkan ada video yang akhir-akhir ini viral ya. 2 hari nggak pernah masak saya, makanya daun singkong. Seperti ini ya,
ada seorang nenek yang rela makan 2 hari hanya menggunakan daun singkong karena mahalnya beras ya. Tolong sekali ya. Ini ya. Orang ini bisa dimanfaatkan menjadi beras shirataki, yaitu beras yang tidak kalah kandungannya dengan hasil padi ya. Itu kenapa porang kok sekarang murah? Karena demand atau permintaannya itu hanya sebatas luar negeri Mas ya. Tahun 2017-18 itu ya, itu harga sangat spektakuler sampai 2019 awal ya. Bahkan ada tokoh dari tetangga kota yaitu Paidi Porang sampai masuk ke TV 7 Trans TV, yaitu waktu masih hitam putih Om Botak itu yang masih jadi presenternya. Yang putih itu buat apa? Ini beras. Beras? Ya, kebanyakan itu untuk diet. Beras diet. Buat dimakan gitu? Ya. Kayak beras nasi? Ya. Oh ya? Ya. Itu masih 10.000, 12.000 loh. Bisa, karena memang keperluan dari pihak luar negeri itu yang banyak dan kita bisa menyuplainya. Tapi sekarang menurun dikarenakan pihak luar negeri, Cina dan Tiongkok dan lain sebagainya sudah bisa menanam dan mengembangkannya sendiri. Ya mungkin masih perlu pasokan dari kita tapi menurun sehingga harga kita menjadi anjlok. Petani menjadi bagaimana ini, pindah jagung, pindah yang lain. Dan apakah ini tidak bisa ditanggulangi oleh negara sendiri? Oh tentunya bisa Mas. Kalau Indonesia ini menengok dan bisa mendirikan pabrik untuk berasnya sendiri. Bahkan saya pernah melihat UMKM daerah ya, yaitu porang bisa diolah menjadi bakso mie. Ini videonya di kanan atas ya, yang mau melihat. Jika kita bisa mengolah porang ini menjadi khas makanan atau ya makanan itu sendiri, bisa menjadi pembanding dari beras, jagung dan makanan pokok lain. Tentunya harga porang ini menjadi naik ya. Dan itu perlu andil dari para orang atas ya. Dan bahkan calon presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya. Apa makanan kesukaan Bapak Prabowo? Nasi goreng. Dan dispesifikkan ketika Mas Gibran ditanya di Mata Najwa ya, oleh Mbak Najwa, nasi goreng dari beras porang. Beras yang dari porang loh. Mas Gibran. Makanan favorit Pak Prabowo? Nasi goreng. Nasinya pakai beras porang. Wes. Spesifik. Kok detail banget? Saya cross check, betul Pak nasi goreng? Pakainya beras porang? Betul, oke. Makanan kesukaan. Jadi kalau memang nanti ya karena quick count dan nilai atau hasilnya itu masih unggul di Bapak Prabowo Gibran, saya mohon ya bagi Bapak Prabowo dan Gibran jika nanti terpilih jadi presiden, tolonglah tengok kami para petani porang, tengok nasib kami bagaimana ini porang, ini sumber daya alam Indonesia masih. Dan saya juga salut sama Mas Gibran ini melihat suatu potensi dari Indonesia yang terlupakan. Contohnya di Solo sudah ada ekspor nikel dan tembaga itu yang dilirik luar negeri menjadi dipertahankan untuk menjadi aset Indonesia sendiri. Ya ini belum terlirik Mas Gibran. Porang ini belum terlirik, belum terlihat sebagai layaknya mestinya. Dimohon nanti dan bahkan presiden kita nanti kalau terpilih kesukaannya ini. Jadi sangat iba atau sangat miris kalau seandainya ini tidak diperjuangkan. Potensi porang di Indonesia sangat luar biasa Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Anies mungkin dan Mas Ganjar ya. Tolong dilirik dan dilihat ya. Kalau bisa kita olah sendiri untuk Indonesia sendiri sebagai pembanding makanan pokok, sehingga ya nggak usah muluk-muluk ya, karena sekarang harganya sangat anjlok ya, 2.000, 1.000, yang bilang 1.500, 2.000, 3.000, ya nggak usah muluk-muluk. Kita bisa menaikkan harga pasar ini sampai seperti jagung aja lah. Jagung itu yang 6 bulan panen yang tadi di awal itu harganya spektakuler sekarang ya. Kenapa saya menanam jagung?
harganya sampai 8.000, ada yang sampai 9.000 ya. Nah, jika porang ini ya di bawahnya jagung sedikit 8.000, 7.000, itu kami sebagai petani porang sudah sangat mengapresiasi wujud dari pemerintahan itu sendiri ya. Ya kalau mandangnya cuma makanan yang inti yang sudah maklum seperti beras dan lain sebagainya. Kalau krisis seperti sekarang ini melambung, banyak kan masyarakat yang menjadi terkena dampaknya. Jadi ini kan juga bisa dijadikan beras. Ya mungkin memang masih mahal pengkonsumsinya orang luar. Tapi mahalnya itu karena manfaatnya juga banyak ya. Sebenarnya tidak hanya untuk beras ya. Buat kosmetik ya, buat peralatan kulit itu bisa. Bahkan buat lem pesawat terbang juga bisa ya. Pak Menhan mungkin bisa buat ya pesawat-pesawat tempur kita juga bermanfaat. Banyak manfaatnya porang. Tapi tidak dilihat sebagai mestinya ya. Jadi saya mohon nanti siapapun yang terpilih jadi presiden, mohon lebih diperhatikan lagi ya. Tumbuhan yang satu ini banyak akan manfaatnya. Beras ini kenapa mahal? Karena manfaatnya ya. Manfaat dari berasnya itu katanya beras untuk diet ya. Tapi emang benar ya, beras untuk diet. 1 piring beras dari padi dibanding 2 piring beras dari porang. Mungkin kalau 1 piring nasi dari padi bisa menggemukkan atau bisa bikin gemuk kandungannya kalau makan banyak. Kalau ini tidak masih. Gulanya rendah. Banyak para kaula-kaula artis ini mengonsumsinya beras porang ya. Lebih katanya lebih enak buat diet. Porsi tidak perlu mengurangi porsi jumlah nasi entong atau makannya, tapi berdampak untuk diet lebih baik. Ini mungkin cukup itu ya. Suara hati saya sebagai petani porang milenial ya, yang ngelus dodo dengan harganya 2.000 sehingga seperti tadi tidak terawat ya. Sebenarnya waktu masih 7.000 Lebaran yang 2021 itu 7.000, 8.000 itu masih semangat, masih lumayan buat apa? Bagi kami petani masih mendapatkan untung ya. Tapi kalau 2.000, aduh, gimana ini Pak Prabowo, Mas Gibran, Raka Buming Raka ya. Saya harap ya, karena suara sampean ini yang unggul untuk saat ini dan mendekati presiden, tolong ini juga bahan makanan kesukaan Bapak Prabowo ya. Nasi goreng dari beras porang diperjuangkan untuk Indonesia sendiri agar petani porang menjadi lebih sejahtera ya. Mungkin cukup sekian ya suara hati sebagai petani porang kecil ya. Sekian ya, terus support channel Hendrix Journey dengan cara apapun terserah, karena dukungan sahabat bisa berupa apa saja. Sekian dan terima kasih. Salam Indonesia Maju.